Episode ke-319, Pangongso berdiri di tengah dunia cermin. Di sekelilingnya, permukaan cermin yang retak dan pecah, membentang seperti hamparan kaca transparan, yang terbelah oleh jurang-jurang sempit yang mustahil diseberangi. Cermin itu adalah harta langka yang diperolehnya dari Great Ruins dunia. Di dalamnya dapat bertumpang tindih dengan dunia nyata tanpa bisa dideteksi siapapun. Namun, ada satu kelemahan besar. Siapapun yang berada di dalam cermin tidak dapat menggunakan seni surgawi. Selama ini, Pangongso selalu mengandalkan harta tersebut sebagai jalan pelarian. Ia tak pernah menyangka justru akan terjebak di dalamnya. Kini tidak ada lagi jalan keluar. Kinmu telah memutus jalur pelariannya. Satu-satunya cara keluar hanyalah melompat menembus cermin, tetapi pedang Kinmu telah menunggu tepat di titik itu. Begitu ia keluar, dadanya akan langsung tertusuk. Pangongso akhirnya menyerah. Jeti, kau benar-benar datang bukan untuk membunuhku, melainkan ingin berbicara? Tanyanya, kenapa tidak mengatakannya sejak awal? Kinmu tersenyum pahit, kapan aku punya kesempatan? Begitu melihatku, kau langsung menyerang dan ingin membunuhku. Aku hanya membela diri. Bahkan saat pertama kali bertemu, bukankah aku sudah berkata bahwa seorang teman dari jauh datang menemuimu? Maksudku jelas, aku datang untuk berbicara, bukan bertarung. Mendengar itu, Pangongso hampir memuntahkan darah. Dalam benaknya, kalimat Kinmu terdengar lebih seperti seorang teman dari jauh datang menemuimu, Jeti keluarlah untuk mati. Namun, ia sadar bukan saatnya memperdebatkan kata-kata. Nyawanya kini berada di tangan Kinmu. Ia segera mengubah sikapnya. Master Kultus Qin memang seorang yang mulia, murah hati, dan berpandangan luas. Tadi aku hanya bercanda untuk menguji kemampuanmu. Ternyata aku benar-benar kalah telak. Ia tersenyum sambil mengusap darah di sudut bibirnya. Sekarang katakanlah, apa yang sebenarnya ingin kau bicarakan? Kinmu mengangkat cermin itu. Dewa yang berada di belakangmu. Aku dan Imperial Preceptor ingin bertemu dengannya dan memberi penghormatan kepada senior itu. Maukah kau memberitahu kami di mana dia berada? Wajah Pangongso langsung berubah. Yang dimaksud Kinmu tentu saja sosok dewa yang selalu muncul di belakangnya setiap kali ia menggunakan mantra penghormatan jiwa. Ia tahu Kinmu bukan ingin memberi hormat, melainkan mencari keberadaan dewa itu. Sambil tertawa kaku, Pangongso berkata, bagaimana mungkin orang kecil sepertiku mengenal dewa? Kemampuanku bahkan tak sebanding denganmu. Soal keberadaan dewa, aku benar-benar tidak tahu. Kinmu menusukkan pedangnya ke pasir di depan cermin. Grandmaster, jangan berbohong kalau kau tidak mengenalnya. Bagaimana kau bisa berhubungan dengan para dewa surga tinggi? Bagaimana kau bisa memancing Cui Xinghua keluar? Dan bagaimana kau bisa langsung mengenali ibu tua surga sejati? Ia menatap Pangongso dengan tenang. Kau memang tidak cukup hebat untuk mengenal dewa secara langsung. Tapi orang di belakangmu pasti sangat dekat denganmu. Sosok yang muncul saat kau menggunakan mantra penghormatan jiwa itu adalah gurumu, bukan? Pangongso terdiam lama. Ia mondar-mandir di dalam dunia cermin sambil mempertimbangkan jawabannya. Selama ini semua orang mengira dialah pendiri Istana Emas Wallen. Kenyataannya, ada seseorang lain di balik semua itu. Akhirnya ia berhenti. Benar, ia menghela nafas panjang. Dia guruku. Semua hubungan yang kumiliki dengan surga tinggi dan semua pengetahuanku berasal darinya. Tapi aku sarankan kau jangan mencarinya. Suaranya berubah berat. Dia jauh lebih jahat dariku. Kinmu mengangkat alis. Pangongso melanjutkan. Setiap kali aku menggunakan mantra penghormatan jiwa, aku harus meminjam kekuatannya. Sebagai gantinya, umurku akan berkurang. Bahkan muridnya sendiri diperlakukan seperti itu. Bayangkan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kinmu terkejut. Orang yang terkenal sebagai penjahat terbesar justru menyebut orang lain lebih jahat daripada dirinya. Sulit dipercaya. Aku bahkan tidak tahu nama aslinya. Lanjut Pangong. Semua orang memanggilnya Dukun Dewa Kui. Mungkin Kui adalah nama keluarganya, mungkin juga bukan. Orang-orang di garis keturunan kami jarang memakai nama asli. Dukun Dewa Kui. Kinmu merenung. Kui memang bisa menjadi nama keluarga,
tetapi juga dapat merujuk pada makhluk tertentu. Mungkin gurunya bahkan bukan manusia. Pamong Sao lalu berkata, namun percuma saja kau mencarinya. Dia berasal dari dunia lain dan sudah pergi sejak kehidupan pertamaku. Kinmu mengamati wajahnya beberapa saat, lalu ia tersenyum tipis. Grandmaster, kau baru saja berbohong lagi. Pamong Sao menghela napas. Di bagian mana? Kinmu menjawab tenang. Kalau dia benar-benar sudah pergi, bagaimana mungkin kau masih bisa memanggil penampakannya setiap kali menggunakan mantra penghormatan jiwa? Jangan bilang roh primordialnya mampu memproyeksikan dirinya dari dunia lain. Bahkan para dewa di surga tinggi pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, setiap kali kau memanggilnya, dia selalu menjawab. Apa kau ingin mengatakan seorang dewa menghabiskan waktunya hanya untuk menolongmu? Wajah Pamong Sao langsung berubah. Kinmu melanjutkan, kita sama-sama bukan anak kecil. Katakan yang sebenarnya. Kalau kau jujur, aku akan membiarkanmu hidup. Beberapa saat kemudian, Pamong Sao tertawa keras, benar-benar tidak mudah menipumu. Ia mengangguk, memang benar dia belum pergi. Awalnya dia hendak meninggalkan dunia ini. Tapi sebelum itu terjadi, aku mengkhianatinya. Kinmu membelalak. Pamong Sao tersenyum bangga. Aku mempelajari semua ilmu yang dia ajarkan, bahkan melampauinya. Hanya satu yang tak pernah dia berikan kepadaku, cara menjadi dewa. Saat itu usiaku sudah sangat tua. Sementara dia sama sekali tidak peduli pada hubungan guru dan murid. Kalau begitu, kenapa harus menunggu aku mati? Lebih baik dia yang mati lebih dulu. Tatapan Kinmu menjadi dingin. Pamong Sao melanjutkan tanpa rasa bersalah. Ketika cahaya surgawi turun untuk menjemputnya menuju alam para dewa, aku menggunakan seni surgawi yang dia ajarkan sendiri untuk membelah cahaya itu menjadi dua. Ia memandang Kinmu. Kau ahli teleportasi. Kau pasti tahu apa yang terjadi bila jalur teleportasi terbelah. Kinmu menjawab pelan. Tubuh akan terbelah. Tepat, begitu pula cahaya penerimaan para dewa. Aku mengorbankan muridku melalui mantra dukun, lalu membelah cahaya itu. Tubuh jasmani dan roh primordial guruku langsung terpisah. Dengan satu tindakan, aku menyingkirkan murid yang ingin merebut posisiku sekaligus menjatuhkan guruku. Setelah roh primordialnya terpisah dari tubuh, aku menanamkan big jiwa ke dalamnya dan berhasil mengendalikannya. Mendengar kisah itu, Kinmu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menggelang pelan. Grandmaster, dibandingkan denganmu, mungkin gurumu sebenarnya tidak terlalu jahat. Pamong Sao tersenyum tipis. Kau salah. Dia jauh lebih mengerikan. Meski tubuh dan roh primordialnya terpisah begitu lama, keduanya tetap hidup. Berkali-kali dia hampir melepaskan diri dari segelku. Ia terdiam sesaat sebelum berkata dengan nada penuh kenangan. Dalam kehidupan pertamaku, aku adalah salah satu praktisi terkuat di dunia ini. Hampir mencapai tingkat dewa. Mungkin karena terlalu banyak berinkarnasi, semangatku mulai memudar. Namun dahulu aku sama ambisiusnya denganmu. Kinmu mengangguk. Itu memang terlihat. Dasar kemampuanmu berasal dari mantra dukun yang kau kuasai sejak kehidupan pertamamu. Semua teknik yang kau pelajari di kehidupan-kehidupan berikutnya hanyalah pelengkap. Pamong Sao menghela napas. Sayangnya, sehebat apapun mantra dukun itu, aku tetap tidak bisa menjadi dewa. Itulah sebabnya aku berkeliling mempelajari teknik dari berbagai sekte dan tanah suci. Namun hasilnya tetap sama. Ia memandang Kinmu. Lucunya, justru musuh terbesarku yang akhirnya menyebarkan metode menjadi dewa kepada seluruh dunia. Kaulah yang memberiku harapan. Ia tersenyum getir. Andai kita bertemu pada kehidupan pertamaku, mungkin kita tidak akan menjadi musuh. Mungkin kita bisa menjadi teman. Kinmu terkekeh. Sayangnya itu tidak terjadi. Lalu ia kembali ke pokok pembicaraan. Di mana kau menyembunyikan tubuh jasmani dukun dewa Kui? Dan di mana roh primordialnya disegel? Pamong Sao menyipitkan mata. Kalau ku beritahu, apa kau benar-benar akan melepaskanku? Kinmu mengangguk mantap. Aku bersumpah. Pamong Sao menggelang. Sumpah biasa tidak cukup. Kinmu tertawa. Kalau begitu, mari bersumpah atas nama roh primordial dukun dewa Kui. Jika kau memberiku lokasi palsu, saat bertemu dengannya nanti kau akan mati seketika. Sebaliknya,
Jika aku melanggar janjiku dan tidak membebaskanmu, maka saat aku bertemu dengannya nanti, akulah yang akan mati.